Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Opa Oma, apa kabar hari ini? Luar biasa, boleh lambaikan tangannya sekalipun Opa Oma di rumah-rumah. Haleluya. Saya percaya kabarnya luar biasa. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita iring itu Tuhan yang luar biasa. Amin Opa-opa. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita yuk lebih lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita sama-sama mau beribadah lebih lagi. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Dialah Tuhan satu-satunya yang menjadi pertolongan kita. Dan kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kita. Mari Opa Oma siapkan hati kita lebih lagi. Bawa yang terbaik buat Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, syukur kita, bahkan doa-doa kita. Hati kita bawa untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kita dibentuk, kita diubahkan, kita dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan, harapan bagi setiap kami. Sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sana. Kami mau katakan kami gak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku, yes Lord, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru ya Tuhan, sebab pertolongan kami daripada-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya rindu Opa Oma dengan segenap hatimu katakan, bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana. Katakan Opa Oma, kami gak mampu ya Tuhan. Kami gak mampu sendirian. Kami perlu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami perlu Tuhan menopang hidup kami. Yang menopang
pandang wajah Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan-Mu datang hanya dari Engkau ya Tuhan. Yes Lord. Peganglah tangan. Amin, amin. Jangan pernah lepaskan kami. Kaulah harapan dalami. Mari kita mulai sembah Dia. Uriala baya syanda. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan kami, Yesus. Hanya Kaulah Tuhan. Uriala baya syanda. Uriala baya lalabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pandang wajah Tuhan, mari berseru oma-oma, Bapak Ibu Saudara. Apapun hari-hari ini yang sedang kita hadapi, mari terus berseru sama Tuhan. Panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Uralabaya takar, uralabaya syanda, uralabaya takar, uralabaya syanda. Uralabaya takar, uralabaya takar, uralabaya. Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami. Engkau yang mendengar Tuhan setiap teriakan kami ya Tuhan. Uralabaya takar, uralabaya syanda, uralabaya. Mari nyatakan lebih lagi, kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah, kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sambil beri tepuk tangan kita bangkit berdiri oma-oma. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolonganku di dalam Engkau Tuhan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari nyatakan, kami percaya ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari yang percaya, nyanyikan lebih lagi buat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Ini yang kami percayai hari-hari ini ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang gak pernah gagal. Kami punya Tuhan yang gak pernah lalai akan janji-janjinya. Ku percaya. Amin. Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi yuk oma-oma, beri tepuk tangan buat Tuhan yang kita yang dahsyat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Ini yang kami percayai, kami punya Tuhan yang gak pernah gagal. Kami punya Tuhan yang gak pernah lalai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang janji-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Kami mau terus bangkit menyerukan nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang membangkitkan. Nama Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami lebih lagi. Kami mau menari, kami mau bersorak. Kami mau memuji-muji Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Allah kita lebih lagi. Sama-sama katakan. Amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Opa Oma. Haleluya. Berapa banyak yang mau bangkit dan menyerukan nama Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Mari kita mau bangkit lebih lagi. Serukan nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi yuk katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa nama Yesus. kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari yang bersuka cita sorakan. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Mari sama-sama serukan kembali. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama yuk maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, Amin. kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Mari angkat tanganmu Opa Oma. menara yang kuat. Dia menara yang kuat. Nama Yesus Kota benteng yang teguh.
kita katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yuk, angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Tengok kiri kananmu. Kamu lebih dari pemenang. Umat pemenang, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang menjadikan setiap kami pemenang, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mau buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Ubahkan Tuhan setiap pemikiran kami. Bentuk hati setiap kami Tuhan. Untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Urapi kami. Urapi firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap kebenaran demi kebenaran yang disampaikan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami lakukan. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan saat ini, mari berjalan bersama dengan kami. Karena kami gak mau berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan di tahun ini lebih dan lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama katakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
kasih-Mu yang ada Tuhan. Amin. Pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita sembah Tuhan. Mari Opa Oma sembah Dia. Mari berdoa sama Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada, mari serukan nama Yesus. Mari berseru sama Yesus. Uralabaya takaralabaya ralabaya syara. Uralabaya takaralabaya syara rababababababa. Uralabaya takaralabaya syara rabababababaya syara rababa. Iralabaya takaralabaya takaralabaya syara rabababababa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Iralalalalalalabaya takaralabar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 a. Uralabaya takaralabaya ralabarabarabarabaya syaralalala. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Yesus, tuntun langkah kami. Kami perlu Tuhan memegang kami pribadi lepas pribadi. Pegang keluarga kami Tuhan. Pegang suami kami. Pegang istri kami. Pegang anak-anak kami Tuhan. Pegang setiap cucu-cucu kami Tuhan. Pegang orang tua kami Tuhan. Uralabaya syataka, ralabaya syata, ralabaralaba. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami lebih lagi ya Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan-Mu Opa Oma, sekali lagi nyatakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
dan berjalanlah denganku. Kami buka hati kami Tuhan, berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Oma, Opa, dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa beribadah secara online. Kita diberi kekuatan dan juga kesehatan. Memang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana itu mencegah Alzheimer. Yang sering orang awam tuh kenal sebagai pikun. Pikun seringkali dianggap itu hal yang biasa dan wajar jika dialami oleh seorang yang memasuki usia lanjut. Ketika kita melihat orang tua kita ataupun saudara kita yang sudah tua, pikun atau daya ingatnya menurun, kita berkata, maklum sudah tua. Betul nggak? Memang setiap orang akan menjadi tua dan mengalami penurunan fungsi baik itu secara fisik maupun secara mental. Tetapi pikun bisa berubah menjadi penyakit yang mematikan yang sering disertai dengan istilah Alzheimer. Bahkan ya, Direktur Eksekutif Alzheimer sendiri yang secara khusus untuk Indonesia bernama Bapak D.Y. Suharya mengatakan jangan maklum dengan pikun. Karena pikun bukan proses yang normal dari penuaan. Apa sih definisinya Alzheimer itu? Dari tadi kita bicara tentang Alzheimer. Alzheimer itu adalah sindrom atau kumpulan gejala demensia atau pikun yang ditandai dengan penurunan ingatan dan kemampuan kognitif secara progresif. Nah, penyakit Alzheimer ini mula-mula itu ditandai melemahnya daya ingat sampai terjadi gangguan emosi, gangguan perilaku, gangguan di dalam mengambil keputusan, bahkan dalam berkomunikasi. Penyakit ini diderita oleh 1 di antara 10 orang usia lanjut di atas umur 65 tahun. Tapi bisa juga dialami oleh seorang yang masih berusia 40 tahun ke atas. Oleh sebab itu, mari kita akan kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer ini. Ya, mulai dari sekarang atau sedini mungkin. Jadi ada nggak nih? Kita cek nih, ada nggak nih gejala-gejala ini? Kalau memang ada, ayo segera kita rubah ya pola hidup kita untuk mengikuti bagaimana untuk mencegah Alzheimer tadi. Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Nah ini nih salah satu gejala paling menonjol, sering lupa. Lupa akan kejadian yang baru saja terjadi. Seperti, wah tadi parkir di mana ya? Aduh, saya lupa loh. Hari ini saya ada janji. Selain itu juga cenderung nih, ya, oma opa sering nggak denger temen ataupun orang yang tua tuh kalau cerita diulang-ulang cerita yang sama dalam suatu percakapan. Dan memiliki frekuensi lupa yang sangat tinggi. Bahkan seringkali anak-anak katakan, Oma, itu kan udah diceritain. Atau Opa, ini udah diulang 3 kali, 4 kali. Mungkin cucu atau anak saudara bilang begitu. Nah, yang kedua, gejalanya adalah sulit fokus.
akibatnya kesulitan untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan. Ya, yang biasa kita lakukan tadinya seperti memasak. Kayak bingung apa ya? Aduh, mau masak apa ya? Mau ngapain ya? Nah, sampai bagaimana menggunakan telepon. Gimana ya ini? Bingung. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang biasanya untuk melakukan pekerjaan ini. Yang ketiga, gejalanya adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar, yang biasa-biasa, kegiatan sehari-hari. Jadi sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari itu. Nah, hal ini ditunjukkan dengan kebingungan untuk cara misalnya biasa setir mobil, gimana ya ini ya, masuk giginya gimana ya. Padahal dia udah sehari-hari setir mobil. Maka sulit untuk mengatur keuangan. Biasanya ya kan dia bisa menyisihkan uang, tapi setelah mengalami gangguan ini dia nggak ngerti ngatur keuangan ini. Yang keempat itu adalah disorientasi. Ya, nah ini biasanya mengalami disorientasi atau yang seringkali disebut dengan kebingungan akan waktu, disorientasi tempat, sehingga membuat penderita atau seseorang yang mengalami gejala ini, dia bingung. Dia ada di mana? Padahal itu mungkin biasa. Dia bolak-balik ke pasar yang sama. Tapi tiba-tiba seperti blank gitu. Saya ada di mana nih? Seperti itu. Ya. Dan bagaimana kok saya bisa sampai di sini? Karena itu seringkali penderita Alzheimer ini tidak tahu jalan untuk kembali pulang ke rumah. Makanya sering kesasar. Ya, saudara sering melihat tuh di WhatsApp, saya sering kali dapat. Ya, orang tua yang hilang, nggak tahu jalan pulang, ya, kesasar gitu. Mungkin ada yang punya orang tua ini gitu, ya. Ini ada di sini, dikasih tahu untuk segera dijemput begitu. Nah, yang kelima, memang kasihan sekali ya kalau kita sampai melihat ataupun punya teman, saudara yang menderita Alzheimer ini. Yang kelima itu adalah kesulitan memahami visual spasial. Apa itu? Yaitu kesulitan untuk membaca, mengukur jarak dan menentukan jarak. Bahkan untuk membedakan warna dia bingung. Ya. Bahkan lebih parah lagi, saudara. Dia ada di depan cermin, tapi dia nggak kenal wajahnya sendiri. Nah, seringkali juga nggak tahu itu ada cermin, nabrak saat jalan. Ya. Bahkan untuk nuang air ya dari cerek gitu ya, dari teko ke gelas, ini bisa nggak tepat sehingga berantakan itu air yang dia tuang itu. Nah, kemudian yang keenam, saudara, itu adalah gangguan di dalam komunikasi. Komunikasi tidak jarang menjadi sesuatu yang sulit. Kesulitan untuk berbicara dan mencari kata yang tepat. Karena itu ia tidak jarang tiba-tiba lagi bicara dia berhenti. Lalu untuk meneruskan percakapan dia bingung. Ya, apa ya yang dia ingin tadi katakan? Ayo, pernah ngalamin hal ini?
Pernah saudara? Ya, itu istilah medis ada blocking gitu ya. Kayak ngeblank gitu. Nah, yang ketujuh, kita harus kenali nih gejala daripada demensia Alzheimer ini. Kita tuh kalau menaruh barang tidak pada tempatnya, artinya ini lupa di mana meletakkan sesuatu. Dan yang parahnya gini, mulai nyalain orang lain, ya. Ini mungkin si ini nih ambil, mencuri atau disembunyiin gitu. Padahal ia sendiri yang meletakkan barang tidak pada tempatnya. Dia lupa, saudara. Nah, ada nggak nih? Dan yang kedelapan, gejala daripada demensia Alzheimer ini adalah salah membuat keputusan. Gimana itu? Nah, ini ciri yang paling menonjol ya kan, berpakaian tidak serasi. Saya pernah putar film seorang ibu yang menderita Alzheimer, seorang oma ya kan. Dia mau beli nasi untuk cucunya, mau pergi ke pasar yang biasa dia naik bus ke sana, ya kan? Dan dia mulai berpakaian, tapi pada saat itu dia berpakaian cepat-cepat, tiba-tiba dia bingung mau kancing bajunya salah-salah gitu. Nah, setelah itu akhirnya dia mulai pelan-pelan dia merapikan, sebentar langsung dia pergi, dan yang terjadi adalah dia nggak bisa jalan balik pulang. Saudara ingat itu filmnya? Nah, demikian juga nih cirinya nih. Biasanya dia pakai misalnya kaos kaki ya, mungkin yang bapak-bapak atau opa-opa. Satu pakai kaos kakinya biru di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya pakai kaos kakinya merah. Dan dia ngerasa nggak ada masalah gitu. Padahal itu warna yang lain. Aneh kan menurut kita, betul nggak opa oma? Ayo, ada nggak nih di sini yang salah-salah pakai kaos kaki sebelah lain? Nah, juga orang yang mengalami gejala demensia Alzheimer ini cenderung tidak bisa merawat diri, ya, tidak dapat merawat diri sendiri dengan baik. Dan juga ini yang sering nih, kalau pedagang seneng nih ngadepin orang yang seperti ini. Kenapa? Karena nggak bisa memperhitungkan pembayaran, sehingga jumlah uang yang dibayarkan itu jauh lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Itu ya salah bayar. Dan yang kesembilan, gejala daripada demensia Alzheimer ini adalah menarik diri dari pergaulan. Gak suka bergaul dia. Kehilangan semangat ataupun inisiatif untuk melakukan sesuatu aktivitas. Bahkan hobi yang biasanya dia nikmati itu juga dia gak mau lakukan. Biasanya kehilangan semangat untuk kumpul-kumpul, untuk bersosialisasi dengan teman. Ini dia udah gak suka lagi. Ini gejala. Ayo, ada gak di sini yang suka menarik diri dari pergaulan? Udah mau sendiri aja. Nah, yang ke-10 nih. Ya, ke-10 gejalanya adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Emosinya tuh sering berubah secara drastis. Sering bingung, curigaan, bahkan depresi, ataupun jadi sangat tergantung dengan anggota keluarga. Ketergantungan yang berlebihan gitu loh. Dan mudah kecewa. Ya kan, sedikit-dikit kecewa. Sedikit-sedikit kecewa, ya kan? Dan putus asa. Ini baik di rumah ataupun di dalam pekerjaan nih, orang-orang seperti ini. Itulah gejala daripada demensia atau kepikunan
yang mengarah ke Alzheimer tadi. Saudara harus tahu, oma opa harus tahu, meskipun kita manusia ini akan menjadi tua, namun Tuhan memberikan kemampuan dan solusi bagi kita untuk mengatasi pikun, secara khususnya penyakit Alzheimer ini yang saat ini kita mau belajar nih. Sebetulnya obat yang paling manjur agar kita para umas ini dapat mencegah Alzheimer adalah tekun membaca Alkitab. Terus menerus. Jangan hari ini baca, besok enggak. Terus menerus rutin ya. Baca Alkitab, tapi bukan hanya sekedar membaca. Bisa saudara baca, oma opa baca, yang masih bisa pakai kacamata untuk baca. Ataupun kalau sudah kesulitan untuk baca karena gangguan di mata, bisa dengar. Sekarang kan lewat audio ya. Lewat handphone, minta di-downloadin sama anak cucu supaya setiap hari dengerin Alkitab, firman Tuhan itu. Ya kan? Jadi bukan sekedar baca, dengar, tapi kita harus juga ucapkan. Kalau perlu dihafal. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman. Jadi firman Tuhan yang tadinya logos, ini jadi rema di dalam kehidupan kita. Akhirnya tuh pikiran-pikiran yang tadi yang negatif, ataupun perasaan-perasaan yang ya membuat kita gak bisa bersuka cita, dan kehendak kita ini, kalau kita isi pikiran kita ya dengan membaca, merenungkan firman, akhirnya pikiran, perasaan dan kehendak kita ini terkontrol. Karena apa? Orang yang rajin baca firman itu, apalagi terus minta Roh Kudus membimbing lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kita akan diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Ya, nah sebagai orang percaya kita tuh punya firman Tuhan, punya janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman ini harus kita pegang. Walaupun kita tua, ya kan, rambut kita sudah putih semuanya. Tapi firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang keempat katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Oma opa, bahkan Raja Daud sendiri di dalam Mazmur 71 kita lihat di situ judulnya dikatakan adalah doa minta perlindungan di masa tua. Jadi bunyinya di ayat yang ke-9 ya, kita baca Mazmur 71 ayat yang ke-9 katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bahkan di ayat yang ke-18, Mazmur 71 ayat 18 katakan juga, sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Artinya hidup kita ini harus jadi saksi bagi orang yang sebaya dengan kita, sama-sama tua,
maupun bagi anak cucu kita. Jadi selain baca Alkitab, oma opa, kita juga harus banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berbahasa roh. Karena apa? Karena itu semua membuat jiwa kita disegarkan. Yang kedua adalah kita bersosialisasi, makanya rajin-rajin oma opa ikut ibadah umas dan ikut kul umas. Selalu punya pikiran yang positif kalau pikiran kita diisi firman. Jadi itu pikiran negatif seperti takut, khawatir dengan firman Tuhan bisa dipatahkan, dibatalkan ya. Langsung kita ingat firman, langsung ya. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Oh iya ya, saya tadi baca firman Tuhan katakan jangan khawatir gitu. Terus firman Tuhan juga bilang jangan takut sebab Tuhan besertaku. Kita bisa senantiasa mengingat firman itu dan selalu bersyukur. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, melalui doa pribadi dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah kita tenang. Mazmur 62 ayat 2 katakan. Yang ketiga, tadi secara rohani itu yang harus kita lakukan. Dan perlu juga bagian kita untuk melakukan menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang tinggi serat. Seperti sayur dan buah-buahan. Yang harus dikurangi apa? Kita harus makan rendah lemak, rendah gula, dan garam. Itu pola makan kita ya harus diperbaiki. Dan yang keempat adalah kita harus banyak melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Ya gak usah yang berat-berat. Bisa jalan santai ya. Bisa juga membantu merapikan rumah, melakukan pekerjaan sehari-hari. Jangan mager. Jangan depan TV, malas gerak, nih cepet pikun nanti. Ya, ayo. Para umas, oma, opa, dan saudara semua, ayo kita bergerak aktif. Dan saya percaya Tuhan menyertai oma, opa sampai masa tua kita. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sehingga kita diluputkan dari penyakit Alzheimer, dari kepikunan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini Engkau yang memberikan kami kemampuan senantiasa untuk Tuhan memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Sehingga hidup kami Tuhan tidak menjadi beban bagi keluarga. Berikan oma opa kesehatan senantiasa terutama Tuhan. Di dalam kehidupannya supaya oma opa tidak menjadi pikun ataupun mendapatkan penyakit Alzheimer. Tapi oma opa yang mendengarkan saat ini boleh sehat, baik itu secara fisik maupun secara mental, sehingga hidup berkemenangan. Kalau ada saat ini oma opa yang mulai merasa depresi, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, segala kekecewaan, depresi, pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut dari kehidupan oma opa dan saudara sekalian. Sehingga mereka Tuhan hidup berkemenangan. Mereka mau bangkit saat ini dan jadi pemenang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tapi Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan dan memberikan pengertian kepada oma, opa dan saudara semua yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, opa oma, kiranya
Opa Oma di rumah semuanya diberkati oleh pelayanan pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk sukacita yang Engkau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Kiranya umat-Mu senantiasa memelihara iman percayanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Niko Tuhan. Yang kiranya Engkau turut tambah-tambahkan ya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, kiranya Engkau tambahkan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya dimanapun Paniko melayani ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarganya Tuhan, Ibu Hermin dan anak cucunya ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin mereka ya Tuhan dalam kehidupannya supaya tetap menjadi terang dan berkat ya Tuhan. Pada saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk gembala rayon kami ya Tuhan, Pak Kiki dan keluarganya. Kiranya Engkau pakai Pak Kiki lebih hari lebih heran ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk dapat memimpin rayon 1D ini Tuhan. Dengan lebih hari lebih heran dan dahsyat ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Hana dalam pelayanannya di UMAS ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan Ibu Hana untuk menjadi alat-Mu yang lebih hari lebih heran Tuhan. Engkau pakai dimanapun Ibu Hana berada Tuhan untuk menjadi berkat dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami bersatu hati Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia lebih hari lebih heran ya Tuhan. Engkau pakai bangsa kami Tuhan, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami lebih maju dan lebih diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada saat hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi Oma nyatakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari Oma Opa, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita.
Kiranya Tuhan menyinari oma, opa, dan saudara sekalian dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia-Nya yang membuat oma, opa, dan saudara sekalian tetap kuat, sehat, hidup berkemenangan. Dan kiranya berkat yang berkelimpahan di dalam Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai oma, opa, dan saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati oma, opa. Sampai ketemu lagi di ibadah umas selanjutnya.